Bertempat di Gedung Graha Wicaksana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022 dan pengumuman keanggotaan Pansus masa sidang 2 tahun sidang 4, periode Mei hingga Agustus tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 25 Februari 2023 telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka menyampaikan LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022 dan pengumuman keanggotaan Pansus DPRD masa sidang 2 tahun sidang 4 periode Mei hingga Agustus 2023. Adapun anggota Pansus masa sidang 2 tahun sidang 4 periode Mei-Agustus 2023, diantaranya Pansus 1 membahas ranperda tentang kepemudaan, Pansus 2 membahas ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan, Pansus 3 membahas ranperda tentang sistem kesehatan daerah dan ranperda tentang pajak daerah serta retribusi daerah. Sedangkan Pansus 4 membahas ranperda tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. Bupati Tulungagung menyampaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Indikator pertama, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tulungagung di atas IPM nasional sebesar 72,91%. Hal ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat, serta menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indikator kedua, pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53%. Dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22% atau naik sebesar 1,69%. Urusan tadi kita laksanakan dan paripurna penyerahan LKPJ tahun 2022 terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah, di mana memang yang kita laporkan ini adalah tentang pelaksanaan tahun anggaran 2022 dengan satu harapan sesuai dengan ketentuan terhadap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Tulungagung yang sekaligus merupakan satu evaluasi di mana dewasa ini kita tetap memprioritaskan kepada 5 prioritas pengembangan oleh pemerintah, kemudian dititikberatkan pengembangan dari itu menjadi 5 sektor, antara lain ya yang jelas itu adalah meningkatkan supaya pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi masalah kemiskinan, terus kemudian masalah regulasi, juga masalah perbaikan infrastruktur, dan yang tentu saja yang tak kalah pentingnya penurunan stunting dan angka kemiskinan ekstrim, itu yang perlu kita garap. Sementara itu, angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, yaitu dari Rp40.166,67 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp44.133,48 triliun pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp3.966,81 triliun. Dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, sektor industri pengolahan memberi kontribusi paling besar yaitu mencapai 23,44%. Kontribusi terbesar kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,72%. Serta kontribusi terbesar ketiga adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,62%. Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktivitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak ikutan yang cukup besar.
Indikator ketiga, tingkat kemiskinan dari sebesar 7,51% pada tahun 2021 menjadi 6,71% pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,8%. Sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49% dan di tingkat nasional yaitu 9,57%. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.